Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Apakah benar ini dengan konselor Bapak Fikri? Benar sekali, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, kemarin kan saya yang buat janji sama Bapak buat melakukan konseling hari ini. Apakah Bapak ada waktu? Oh, bisa sih, Bu. Soalnya kan saya juga nggak ada kegiatan sih hari ini. Karena kan sesuai janji kita kan untuk melakukan konseling sekarang, ya boleh gitu. Sebenarnya saya mau perkenalkan diri dulu gitu kan. Perkenalkan, nama saya Arif Fikri, bisa dipanggil Fikri. Kalau Ibu siapa? Perkenalkan namanya bisa. Perkenalkan, nama saya Isyana Masti Pak. Bapak bisa panggil saya dengan sebutan Ana. Oh gitu, baik Bu Ana. Kalau boleh saya tahu Bu Ana berasal dari daerah mana gitu? Saya berasal dari daerah Sijunjung. Bapak tahu Sijunjung? Oh, sedikit tahu sih Bu. Kalau si Junjungnya di mana ya, Bu? Saya di Sijunjungnya di Kota Baru Munda. Oh, mungkin saya kurang tahu sih. Soalnya saya tahunya di daerah-daerah yang dekat kayak Muaro Sijunjung gitu atau sekitar itulah gitu, Bu. Biasanya kegiatan Sijunjung yang terkenal emang Muaro Sijunjung. Kalau tempat saya itu agak pedalaman sih Pak. Oh gitu ya, Bu. Biasanya kalau kegiatan Ibu sehari-harinya apa ya, Bu? Kuliah kah, kerja atau gimana? Saya udah bekerja Pak. Oh, udah bekerja. Kerja di mana, Ibu? Kebetulan sekali saat ini saya lagi mengajar Pak di suatu sekolah. Oh gitu. Sebelumnya Ibu udah pernah melakukan proses konseling, Bu? Ini kali pertama untuk saya melakukan konseling. Oh gitu. Jadi Ibu belum mengetahui apa itu konseling ya, Bu? Belum Pak. Ya baik. Kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu, Bu, merupakan suatu bantuan atau upaya untuk membantu klien dalam pemecahan masalahnya gitu kan. Yang dimana di sini saya sebagai konselor dan Ibu sebagai kliennya gitu. Dan untuk dalam proses konseling ini kita memiliki beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan gitu. Jadi sehingga Ibu di sini Ibu harus secara sukarela memberitahukan permasalahan yang Ibu hadapi saat sekarang ini. Dan di sini saya sebagai konselor akan merahasiakan apa yang Ibu bicarakan. Karena dalam proses konseling saat ini hanya kita dan Tuhanlah yang tahu gitu, Bu. Jadi Ibu nggak perlu sungkan-sungkan untuk menceritakan permasalahan yang Ibu alami saat ini gitu. Nah, jadi sampai di sini Ibu sudah paham gitu apa itu konseling. Iya Pak, saya sudah paham. Kalau begitu, apakah masih ada lagi yang mau Ibu tanyakan pada saya tentang keraguan Ibu terhadap apa itu proses konseling gitu? Kalau ada, mungkin saya nanti bisa membantu untuk menjawabnya gitu, sehingga itu bisa membuat keraguan yang ada di pikiran Ibu menjadi terpecahkan gitu. Saya rasa cukup sih Pak. Oh gitu. Kalau menurut Ibu rasanya udah cukup, baiklah kalau gitu kan. Jadi untuk itu, Bu, sebelum kita memulai proses konselingnya hari ini, di sini saya cuman bisa waktu saya untuk melakukan ini cuman bisa sekitar 30 sampai 45 menit aja, Bu. Soalnya nanti
saya juga ada klien yang udah buat janji dengan saya gitu. Apakah tidak apa-apa gitu, Bu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya rasa mungkin cukup menggunakan waktu sebanyak itu. Oh gitu, baiklah kalau gitu, Bu. Kalau misalnya Ibu udah setuju, jadi apa yang akan kita bahas pada hari ini, Bu, gitu? Apa permasalahan yang sedang Ibu alami saat ini? Kita mulai saja ya, Pak. Jadi Ya, Bu. begini. Jadi ada seorang cowok gitu, Pak, yang deketin saya. Udah cukup lama sih, udah mau setahun juga. Tapi kami tuh nggak ada pacaran, cuman sekedar teman. Tapi sikap dia ke saya itu posesif gitu lah, Pak. Protektif. Saya nggak suka, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bu, protektifnya dalam hal apa gitu? Contohnya gitu. Nah, jadi dia tuh kayak mana ya? Dia awalnya ngechat, bilang yang pertama ya, Pak, dia tuh memperlakukan saya seperti anak kecil. Bilang lah, kamu udah makan, jangan lupa sholat ya. Kalau keluar izin dulu gitu. Terus saya keluar kan jalan sama teman-teman. Padahal dia tahu loh. Udah diupload fotonya rame-rame bareng teman. Dia komen pergi sama siapa, pulang jam berapa, jangan pulang malam ya. Kayak gitu loh. Padahal di umur yang sekarang itu saya nggak butuh cowok yang kayak gitu lah, Pak. Karena kan saya nggak suka. Oh gitu. Bisa Ibu lanjutkan sedikit ceritanya, Bu? Bisa dilanjutkan gitu? Kak, dulu pas awal-awalnya saya pas kenal ya ada dekat gitu. Awalnya nyaman sama dia sebelum saya mengenali dia lebih jauh. Ternyata udah diperhatikan orangnya garing, bikin saya tuh emosian, bikin marah, terus bikin bad mood. Kenapa Ibu bisa merasa bad mood, merasa emosian gitu? Padahal kan dia kayak nanyain gitu kan, kenapa Ibu keluar, nanya Ibu sama siapa, itu kan bukannya bentuk sebuah perhatian seorang cowok terhadap cewek, bukannya begitu ya, Bu? Kalau boleh saya tahu nih, Ya, dalam benar sih, Pak. ya terus, Bu. Memang benar. Tapi memang kalau dalam sebuah hubungan itu memang dibutuhkan sama semua cewek kan. Tapi Iya, tidak Bang. bagi saya nggak suka cewek yang kayak gitu, Pak. Oh gitu. Kayak gimana ya? Kayak risih gitu loh, Pak. Soalnya jujur ya, Pak, saya waktu itu pas dia datang, saya habis dikecewain sama seorang cowok. Jadi saya belum bisa membuka hati buat siapapun. Jadi ketika dia datang itu ya pasti gitu, gangguin loh, Pak. Oh Bikin gitu. risih. Oh gitu. Orang, kalau boleh saya tahu sih, cowoknya tuh satu daerah sama Ibu atau satu kerjaan atau gimana gitu, Bu? Cowok tersebut dia bukan satu daerah sama saya sih, Pak. Dia aslinya orang Pekanbaru. Jadi kalau dibilang kalau mau jalin hubungan jauh sih, kayak LDR-an. Oh gitu. Jadi pas awal-awal Ibu mulai kenal sama dia tuh kayak gimana gitu? Apa Ibu merasa dekat atau emang udah risih dari awal apa gimana gitu, Bu?
kami kenalnya itu pertama dari Instagram. Jadi saya ngepost kan Pak sama teman. Dia anak waktu itu pas lagi kuliah. Ngepost sama bahasa Indonesia. Jadi nggak taunya tuh yang temen saya ini pernah dideketin sama si cowok. Tapi temen saya nggak mau Pak. Soalnya kata temen saya cowok nih suka ngasih ceramah. Oh gitu. Ya, bukan ceramah cepat tapi terlalu panjang ditinggalin. Ternyata pas saya kenali lebih jauh, orangnya emang garing sih. Apa yang dia bilang tuh, kita tanya loh Pak, dia ngomong sendiri, gimana Pak kalau dia tuh nggak bosenin? Apa salahnya bahas yang lain gitu kan? Gitu. Jadi orangnya tuh suka kayak lebih kayak menceramahi kita gitu ya, bukan kayak sebuah perhatian tapi malah seperti menceramahi ibu gitu maksud ibu ya Bu? Tua saya aja nggak kayak gitu loh Pak, masa dia kayak gitu? Gitu. Mungkin itu sebuah bentuk perhatian sama dia gitu Bu. Mana tahu kan dulu di dalam hubungannya dulu dia nggak perhatian sama pacarnya sehingga dia ditinggal sama pacarnya gitu kan. Jadi mungkin sekarang dia bentuk memperbaiki dirinya dengan cara kayak gitu. Apakah ibu sudah menanyakan gitu atau udah membahas sama dia atau memberi pemahaman kepada dia bahwasannya tuh ibu tidak suka dianya tuh udah pernah tahu juga sih Pak, apakah dia dulu pacarannya kayak gitu sama ceweknya, sekarang dia langsung juga sama saya, jadi kan nggak nyambung jadinya Pak. Setiap orang itu kan kayaknya beda-beda, sikapnya juga berbeda, kita kan disamain. Ya saya tahu sih Bu gitu kan, kalau emang tiap orang itu emang beda-beda gitu kan, emang nggak ada tiap manusia itu emang nggak ada yang sama gitu. Mungkin kita sama tempat belajarnya, sama tempat maupun kita teman dari kecil juga ya, isi otak itu tuh emang beda gitu, nggak ada yang bisa disamain gitu kan. Jadi apakah ibu tuh pernah gitu mencoba memberi pemahaman kepada dia atau memberi kayak seperti apa ya, kayak memberitahu dia tuh bahwasannya tuh ibu tuh tidak suka dengan yang dia lakukan gitu, bahwasanya ibu tuh nggak suka dia tuh kayak gini gitu kan. Padahal kan dia tuh udah tahu gitu kalau ibu tuh misalnya lagi keluar sama temen kan dia nggak harus nanyain lagi gitu, soalnya dia kan udah tahu gitu. Apakah ibu sudah mencoba gitu memberi pemahaman terhadap dia atau belum gitu? Sudah pernah Pak, saya ngasih pemahaman sama dia, saya udah jelasin saya itu gimana gitu kan, jangan samain semua orang. Pernah gara-gara masalah ini saya ada ilfil sama dia, saya ngeblok dia dari semua akun. Tapi ujung-ujungnya saya tahu, akhirnya saya buka lagi pemblokiran tersebut, dia langsung ngechat. Dia tuh dia gigi loh Pak, kok gitu loh. Saya takutnya tuh nanti dia berharap lebih sama saya, sedangkan saya enggak, saya tuh biasa saja Pak. Gitu. Mungkin untuk lebih baiknya ibu tuh memberi pemahaman kepada dia bahwasanya tuh kayak gini lah, misalnya kan bang gitu kan, kita nih udah beda daerah gitu, dan lagian aku tuh juga misalnya kayak ibu tuh bilang aja gitu kan, kalau misalnya nih ibu nggak mau sama dia, ibu memberi pemahaman kepada dia bahwasanya ibu nggak mau, tapi dianya masih nggak paham atau gimana gitu kan. Coba deh ibu meyakinkan dia bahwasanya tuh ibu udah ada pasangan ibu gitu, sehingga mungkin dengan cara ibu memberitahu dia atau mengasih tahu dia ibu udah punya pasangan, mungkin dia bisa paham, dia bisa menjauh seperti yang mungkin ibu inginkan gitu.
Iya Pak, nah, nanti akan saya coba. Ya, sebelumnya ibu sama dia tuh emang gimana gitu kan? Ya sama dia. Kayak mana Pak? Coba diulangi lagi. Ya, kan waktu setelah ibu memahami karakternya dia kan ibu baru paham tuh gitu kan, bahwasanya dianya orangnya kayak gini gitu kan. Dalam diri ibu ada nggak sih gitu mencoba bertanya gitu pada diri ibu sendiri, ini kok bisa kayak gini orangnya gitu, kenapa bisa sampai dia kayak gitu gitu. Saya pernah mikir sih Pak, kenapa sih saya egois ini kepada diri sendiri sama pada dia juga. Pernah mikir, kalau dipikir-pikir salahnya juga ada sama saya Pak. Dia sebenarnya maksudnya baik, tapi tanggapan dari saya aja yang kurang. Kenapa saya bilang gitu Pak? Karena di saat dia datang itu saya masih dalam keadaan kecewa sama seseorang. Jadi saya belum bisa membuka hati buat siapapun. Jadi di saat dia memberikan perhatian, padahal maksudnya baik, tetapi bagi saya itu tidak. Sana loh Pak. Gimana lagi caranya ya Pak? Oh gitu. Mungkin dia itu datang di waktu yang nggak tepat ya, Bu. Bener Pak. Jadi saya tuh sendiri bingung mau kayak mana gitu. Udah dicoba berbagai cara tapi nggak tepat juga. Oh ya, kalau gini sih Bu, itu kan ibu tadi ada ngomong kan, bahwasanya dia tuh juga pernah deketin teman ibu gitu kan, dan teman ibu itu bilang bahwasanya dia nggak mau gitu kan, karena dia emang udah tahu sih sifat yang cowok ini kayak gitu, overprotective atau yang semacamnya gitu kan Bu. Ibu sudah mencoba nggak gitu, gimana sih cara teman ibu tuh untuk menghindari dari dia gitu, siapa tahu kan itu juga merupakan salah satu cara ibu nantinya juga untuk bisa menjauhi dia gitu kan. Udah nggak ibu udah mencoba nggak ibu tanya sama temennya gitu? Udah Pak, udah pernah saya coba. Awalnya segan sih ya nanya sama teman, soalnya mereka dulu pernah deket. Kata dia sih caranya cuma semua gimana ya, kalau dia nelfon, chat atau SMS gitu gak dibales, cuma diabaikan aja. Oh gitu, mungkin untuk ibu mungkin bisa diterapkan seperti itu aja gitu kan. Kalau misalnya ibu nih emang nggak mau sama dia, mungkin bisa diterapkan gitu. Udah saya terapkan Pak, tapi karena masih ada rasa kasihan dalam diri saya, chat dia masih saya buka. Kadang chat dia udah 10, cuma balasnya 1. Memang dia cuek, tapi bagi dia tuh dia tuh seneng walaupun udah di-read WA-nya, walaupun balasnya singkat, bagi dia sangat berarti. Heran gitu loh saya sama cowok kayak gitu loh Pak. Oh gitu, ya udah. Jadi mungkin ibu bisa mencoba kayak gini nih Bu. Nah, pertama mungkin ibu bisa mencoba untuk lebih mengenali dia gitu kan, siapa tahu dia tuh emang baik tujuannya, atau jika itu emang baik untuk ibu kenapa tidak gitu kan. Yang kedua tuh mungkin ibu jika tidak mau memahami dia lebih lanjut atau tidak mau mengenal dia lebih lanjutnya, mungkin ibu bisa mencoba untuk menerapkan sistem yang dilakukan teman ibu gitu. Yang ketiga mungkin ibu bisa mencoba untuk seperti memberi pemahaman kepada dia bahwasannya tuh ibu sudah memiliki pasangan gitu, agar dia
menjauhi ibu gitu. Yang keempat, mungkin ibu bisa mencoba untuk memblokir semua akun media sosialnya agar dia tidak mengganggu ibu lagi. Mungkin itu solusi dari permasalahan ibu gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan kepada ibu agar masalah yang ibu alami itu dapat dipecahkan gitu. Iya Pak, kayaknya perlu dicoba deh saran dari Bapak. Ya, baiklah kalau gitu Bu. Mungkin berhubung ini waktu sudah mau 20 sampai 30 menitan, dan kebetulan saya juga ada klien yang lainnya. Mungkin bisa kita akhiri konseling hari ini Bu gitu kan. Mungkin jika ada ibu masih ada yang ragu, boleh ditanyakan terlebih dahulu Bu sebelum konseling ini kita tutup. Ibu boleh mengajukan pertanyaan yang membuat ibu merasa ragu gitu. Saya udah cukup sih Pak, udah cukup lega rasanya mendapatkan saran dan nasihat dari Bapak. Mungkin lain kali ya Pak, kalau saya ada masalah lagi saya bisa hubungi Bapak. Apa Bapak bersedia? Nah, baik Bu. Kalau misalnya ibu ada masalah, mungkin bisa membuat janji untuk melakukan konseling dengan saya lagi gitu kan. Mungkin kita bisa mengakhiri proses konseling hari ini. Terlebih dan kurangnya mungkin saya minta maaf kepada ibu jika ada solusi saya yang kurang bagus rasanya. Boleh disaring saja gitu Bu, agar inti dari semuanya ini kembali lagi kepada ibu gitu, bahwasanya ibu mau melakukannya kayak gimana, maunya tuh kayak gimana juga tuh terserah ibu pribadi, karena yang di sini yang mengalami permasalahannya ibu gitu kan. Dan di sini saya cuma memberikan sebuah bantuan berupa solusi untuk ibu gitu. Mungkin saya akhiri proses konseling ini. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.